Bab 116. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Begitu pria bertato itu mendengar ini, selangkangannya basah dan kepalanya terbentur tanah. Aku salah, aku benar-benar salah, ampuni aku. Semua orang di sekitar menjadi bodoh. Mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi di depan mereka. Pria bertato itu hanya mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berlutut untuk memohon belas kasihan. Berlututlah di sampingku sampai gelap. Yang Xuan berkata, menunjuk wanita tua di sebelahnya, dan dia, bawa dia ke rumah sakit untuk menyambung tulang-tulangnya. Setelah itu, patahkan tulang-tulangnya lagi. Selesai. Setelah itu, dia kembali ke mobil, menyalakan mobil dan pergi. Maaf, kecelakaan kecil menunda perjalananmu. Tidakkah kau akan memberiku komentar buruk? Yang Xuan tersenyum pada Xiao Zi saat dia mengemudi. Xiao Zi menoleh dan menatap pemuda polos itu lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali 5 kali 2 dengan kemampuanmu? Untuk apa repot-repot? Bahkan jika dia sepintar dia masih memiliki beberapa keraguan. Dengan kemampuan Yang Xuan, hanya ada beberapa gangster kecil yang menyentuh porselen. Mereka dapat menyelesaikannya dengan jari-jari mereka. Mengapa harus membuat tikungan sebesar itu? Yang Xuan berkata sambil tersenyum, hidup sudah sangat membosankan. Kamu harus mencari kesenangan untuk dirimu sendiri. Bersenang-senang. Xiao Zi sedikit tertegun, lalu menutup mulutnya dan tersenyum. Ketika dia tertawa, tidak ada kepura-puraan yang pura-pura tertutup, dan tidak ada desisan di bagian bawah terlepas dari citranya. Itu adalah semacam kebebasan yang tidak terkendali, tetapi tidak kehilangan ekspresi diri wanita yang tersirat. Panasnya tidak mudah dipahami oleh orang awam. Bahkan Yang Xuan, yang membaca banyak wanita di sebelahnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya lebih jauh dan berpikir bahwa wanita ini benar-benar kelas atas. Sebenarnya, Yang Xuan tidak tahu bahwa Xiao Zi sudah lama tidak tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia lihat, sentuh, pikirkan, dan rasakan setiap hari membuat karakternya tidak terburu-buru dan lambat. Itu stabil seperti aliran sungai yang mengalir perlahan di lembah, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membangkitkan riak emosinya. Sekarang dia melihat seorang pria kuat yang tak terbayangkan yang membuang banyak waktu untuk berurusan dengan beberapa hooligan yang bisa diselesaikan dengan menggerakkan jari-jarinya. Tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Kontras yang kuat ini membuatnya merasakan semacam kesenangan dan kelegaan yang tulus. Bukannya dia belum pernah melihat yang kuat, tetapi yang kuat yang telah mencapai level tertentu sebelumnya tidak dapat diremehkan. Tetapi pada level itu, karakternya gila atau tenang seperti batu tanpa perasaan. Ada banyak orang yang mengejarnya. Tampan dan kaya tentu saja standar. Di antara mereka, ada anak-anak sombong yang terkenal di seluruh dunia, para prajurit kuat yang tidak pantas, dan benih-benih kegilaan yang mendengarkannya. Bahkan ada beberapa talenta muda yang bisa disebut pahlawan sempurna, tidak peduli mereka diperiksa dengan saksama dari semua sudut. Namun, Xiao Zi begitu besar, tetapi dia tidak pernah tertarik pada pria manapun. Menurutnya, orang-orang ini secara alami dapat menyamai kata, luar biasa, tetapi dia selalu merasa bahwa ada sedikit sentuhan akhir yang kurang. Namun, dia tidak dapat mengatakan apa yang kurang. Namun sekarang, pemuda yang mengemudi di sebelahnya membantunya menemukan jawabannya. Dari hati, masuk jauh ke dalam tulang-tulang yang bebas dan mudah, yang merupakan alam yang jauh melampaui pemahaman anak-anak surga yang sombong itu. Kamu belum memberi. Tauku bagaimana kamu melihat wanita tua itu akan menyentuh porselen tadi? Yang Xuan bertanya. Dia tumbuh di kamp pelatihan dan mahir dalam semua jenis psikologi. Dia bahkan dapat membaca pikiran mendalam pihak lain dari satu pandangan. Namun, dia benar-benar tidak melihat tanda-tanda wanita tua itu menyentuh porselen tadi. Ini rahasia untuk saat ini. Xiao Zi tersenyum dan berkata, dari sudut pandang psikologi, jika aku terus menyembunyikan jawabannya dan tidak memberitahumu, kamu akan semakin penasaran. Semakin kamu penasaran, semakin banyak perhatian akan tercurah kepadaku, jadi kamu akan membuat lebih banyak investasi emosional kepadaku, sehingga memberiku lebih banyak chip untuk menang dalam permainan hubungan ini. Yang Xuan hampir tersedak. Pikiran wanita itu membuatnya terdiam lagi. Mungkin itu goblin. Baiklah, kurasa begitu. Yang Xuan berkata dalam hati, mulai sekarang, aku hanya seorang pengemudi. Sekarang tujuannya sudah tiba, silakan periksa barang bawaanmu.
Aku senang melayanimu. Selamat datang untuk terus mengambil alih di transfer lain kali. Di hadapan seorang ahli yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya, cara terbaik adalah tidak mengambil langkah itu. Bahkan jika wanita di sebelahnya dapat disebut yang terbaik dari yang terbaik, baik dari penampilan maupun batin, Yang Xuan berpikir dia akan mencoba menjaga jarak di hadapan wanita jahat ini. Yang Xuan mengerti bahwa pisau lembut dari desa yang lembut telah mengisi semua senjata ajaib. Segera setelah sampai di tempat tujuan, Yang Xuan berkata, apakah Anda ingin saya turun dan membukakan pintu untuk Anda? Xiao Zi tidak berbicara, hanya saling menatap mata. Ini tujuan Anda, Nyonya. Yang Xuan mengulanginya lagi. Xiao Zi masih tidak berbicara, tetapi dengan lembut membelai sehelai sutra hijau di belakang telinganya dengan tangannya, terus saling menatap dengan mata yang indah, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Yang Xuan membuka mulutnya dan mendesah, baiklah, saya mengenali tanaman itu. Anda menang, katakan apa yang Anda inginkan. Kali ini, Yang Xuan benar-benar dinasihati. Tanpa diduga, hanya butuh lebih dari 10 detik bagi taktiknya untuk menanggapi perubahan tanpa perubahan untuk dihancurkan sepenuhnya oleh wanita ini. Mata gelap yang beraroma harum, jika tidak ada senyum, dan isyarat yang tepat di antara gerakan, Xiao Zi tidak berbicara, tetapi melakukan 3 gerakan besar berturut-turut. Hasil akhirnya adalah Yang Xuan hanya bisa memainkan ayam kecil yang telah frustrasi dan kalah, dan membiarkan iblis perempuan di sebelahnya membantai. Saya ingin menyewa mobil, termasuk orang-orang. Jalan Xiao Zi. Yang Xuan sedih dan menghela nafas, baiklah, hari ini saya bahkan mengemas orang dan mobil untuk Anda. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Xiao Zi berkata sambil tersenyum, saya tidak punya hobi lain. Saya hanya suka berjalan-jalan tanpa apapun. Sepertinya tidak ada gunung dan sungai yang terkenal di Nanjiang, jadi saya butuh pemandu Anda untuk membawa saya berkeliling. Tidak perlu terlalu rumit, bawa saja saya ke beberapa tempat yang representatif dan beritahu saya sejarah manusia, adat istiadat, dan kebiasaan di sini. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, Nyonya yang terhormat, kencangkan sabuk pengaman Anda dan pindahlah. Sekarang ini adalah pemandu wisata paruh waktu. Saya senang melayani Anda. Kemana Anda akan membawa saya? Tanya Xiao Zi. Yang Xuan berkata, jangan tanya apapun padaku. Ikuti petunjukku. Berbalik, Yang Xuan menginjak pedal gas, melewati 2 persimpangan, masuk ke jalan tol lingkar dan melaju langsung keluar kota. Sekarang dia akhirnya melihat bahwa goblin wanita yang ditemuinya hari ini bukanlah goblin biasa, tetapi goblin di antara para goblin. Bahkan, jika sudah Ji datang, dia harus malu pada dirinya sendiri. Untuk menghadapi goblin wanita tahap ini, Anda tidak dapat bermain kartu sesuai dengan rutinitas, setidaknya Anda tidak dapat selalu dituntun oleh hidungnya. Bukankah biji melon cerebellum Anda sangat pintar? Baiklah, kalau begitu saya akan membiarkan Anda menderita karena pekerjaan fisik. Saya tidak percaya Anda adalah iblis yang kebal terhadap semua racun. Setelah meninggalkan kota, Yang Xuan melewati persimpangan dan memacu mobilnya menuju jalan setapak yang terpencil dan terjal. Jalan setapak itu sudah lama ditinggalkan. Jalan setapak itu ditumbuhi rumput liar dan terjal. Yang Xuan sengaja memacu kecepatannya dengan sangat cepat. Tubuh si polo kecil itu terguncang-guncang seperti mobil bumper. Dan tidak ada seorang pun di sekitar. Ada semak-semak dan belukar di mana-mana. Yang Xuan diam-diam mengamati Xiao Zi di sampingnya sepanjang jalan untuk melihat reaksinya. Namun, dia segera kecewa. Wanita itu tidak hanya tidak menunjukkan kepanikan, tetapi juga sangat pendiam. Dia bahkan mengeluarkan sebuah buku dari tasnya dan membacanya dengan tenang. Melihat judul buku itu lagi, 4 kata, keinginan untuk berkuasa, hampir membutakan mata Yang Xuan. Ketika dia dulu bekerja sebagai tentara bayaran, salah satu teman dekatnya di lingkaran politik asing sangat menyukai buku ini dan membawanya kemanapun dia pergi. Yang Xuan juga penasaran untuk melihat apa yang tertulis di dalamnya, yang membuat orang-orang begitu terpesona, tetapi setelah beberapa halaman, kepalanya mulai membengkak. Teman politik itu tertawa dan mengucapkan kalimat yang bermakna, mereka yang dapat membaca buku ini pastilah orang-orang yang berkemauan keras seperti batu karang. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa mengingatkan Yang Xuan dengan nada peringatan, jika suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita yang suka membaca buku tentang keinginan untuk berkuasa, tidak peduli seberapa menarik wanita itu, dia harus mengingat 2 kata, menjauhlah. Karena kebijaksanaan, temperamen,
dan kemauan wanita seperti itu jauh dari apa yang dapat diprediksi orang lain. Anda tidak akan pernah bisa menebak apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Mungkin Anda dapat mendorong Anda ke dalam jurang pada detik berikutnya. Setelah melangkah beberapa kaki, Anda dapat melemparkan beberapa batu besar, yang tidak akan dapat diperbaiki. Jika Anda hanya melakukan trik kecil ini, Anda akan mengecewakan saya. Xiao Ziyi dengan hati-hati membalik buku itu, tetapi tampaknya dia telah melihat melalui pemikiran hati-hati pria di sebelahnya, dan berkata dengan lemah, ketika saya berusia 6 tahun, saya menyelesaikan terjun payung pertama saya dalam hidup saya. Ketika saya berusia 9 tahun, saya tinggal sendirian di hutan purba selama 3 hari 3 malam. Kau mungkin tidak percaya, selama 3 hari 3 malam itu, makananku adalah ular piton berleher tebal. Aku sendiri yang membunuh ular piton itu. Yang Xuan menggigil, Xin, aku percaya semua yang kau katakan, tapi aku penasaran. Seekor ular piton berleher tebal, bahkan seekor harimau pun harus memutar otak. Bagaimana kau membunuhnya? Xiao Ziyi menutup buku itu, menoleh, dan saling menatap dengan mata yang membuat Yang Xuan gila. Dia mempermainkan rasa, karena aku lebih pintar dari harimau. Harimau itu hanya punya gading, dan aku tahu cara menggunakan otakku. Aku selalu berpikir bahwa otakku jauh lebih baik daripada kepalan tanganku. Kemudian, Xiao Ziyi menjelaskan bagaimana dia membunuh ular piton yang lebih tebal dari lehernya. Yang Xuan mencoba mencari beberapa kekurangan di dalamnya, tetapi ketika dia mendengar keseluruhan prosesnya, dia menemukan bahwa tidak ada kebocoran sama sekali. Apakah kamu pernah mengikuti pelatihan prajurit khusus? Yang Xuan bingung. Xiao Ziyi baru saja mengatakan bahwa metode membunuh ular piton adalah cara yang sangat klasik dalam kursus pelatihan prajurit khusus, termasuk cara menggunakan kelemahan alami ular piton untuk membujuk, cara membiarkannya menghabiskan kekuatan fisiknya sendiri, dan cara memulai dari bagian terlemahnya. Pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh orang biasa, dan bahkan jika mereka menguasai pengetahuan teoritis, tidak demikian dalam praktiknya. Namun melalui uraian Xiao Ziyi tadi, Yang Xuan dapat 100% yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, karena jika dia tidak mengalami sendiri kejadian itu, beberapa detail tidak akan diketahui. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Xiao Ziyi telah menjalani pelatihan khusus, tetapi dia telah berhubungan dengan Xiao Ziyi selama beberapa waktu, dan dia tidak dapat melihat bahwa Xiao Ziyi memiliki kungfu. Tidak, Xiao Ziyi berkata sambil tersenyum, ini yang diajarkan saudaraku kepadaku. Siapa saudaramu? Tanya Yang Jika, seorang prajurit khusus yang sangat hebat hingga mengerikan. Mengacu pada saudaranya, mulut Xiao Ziyi sedikit terangkat dengan bangga. Di mana dia bertugas? Apakah dia pasukan bayangan yang legendaris? Yang Xuan bertanya bahwa dia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada organisasi khusus di Tiongkok. Organisasi itu tidak memiliki nomor seri, tidak pernah muncul di depan umum, dan tidak seorang pun tahu keberadaannya. Namun, organisasi khusus seperti itu adalah tulang punggung untuk melindungi keamanan Tiongkok dan kekuatan sesungguhnya dari negeri ini. Pasukan seperti itu disebut pasukan bayangan oleh komunitas tentara bayaran. Karena mereka seperti bayangan, selalu tersembunyi dalam kegelapan dan misterius. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Itu rahasia negara. Xiao Ziyi berkata sambil tersenyum, lagi pula, bahkan jika aku ingin memberitahumu, aku tidak tahu. Orang tuaku hanyalah dua pengusaha biasa. Meskipun lelaki tua itu menghabiskan waktu di dunia politik di masa mudanya, dia sudah lama pensiun. Rahasia tingkat tinggi seperti itu jauh dari orang-orang biasa sepertiku. Yang Xuan mengangkat bahu dan tidak terus bertanya. Dia hanya menatap iblis itu lagi di dalam hatinya. Dia bahkan memiliki dorongan untuk membelah kepalanya untuk melihat apakah ada chip yang terpasang di dalamnya. Mobil itu berhenti di kaki sebuah gunung terpencil. Yang Xuan menunjuk ke puncak gunung dan berkata sambil tersenyum, tidak ada gunung yang benar-benar terkenal di Nanjiang. Gunung tertinggi adalah gunung ini, meskipun tidak memiliki nama, tetapi pemandangannya bagus. Kamu bisa menikmatinya. Xiao Ziyi membangun sebuah gubuk dengan tangannya, melihat ke atas ke puncak gunung dan berkata, kelihatannya bagus, tetapi aku melihat sebuah jalan di peta. Mengapa Anda tidak langsung berkendara ke sana? Membosankan sekali kalau langsung dari jalan raya. Pemandangannya indah kalau jalan kaki dari jalan setapak. Kata Yang Xuan sambil tersenyum, jalan pegunungannya juga curam, mobil tua kecil ini tidak bisa kunaiki. Xiao Ziyi menoleh dan tersenyum tipis,
apa kau pernah mendengar cerita tentang melukis ular dan menambahkan kaki? Yang Xuan tercengang. Murid ini juga tahu. Xiao Zi tersenyum, tapi tidak semua orang bisa benar-benar memahami ceritanya, seperti dirimu. Aku, Yang Xuan bingung. Xiao Zi pergi ke depan mobil dan menepuk kap mobil dengan tangannya. Kau bisa melihat pemandangan yang lebih bagus dari jalan setapak. Sebenarnya, alasan ini sudah cukup untuk meyakinkanku untuk naik dari jalan setapak. Tapi kau harus menambahkan alasan mengapa jalannya terlalu curam dan mobilmu tidak bisa naik. Itu bukan melukis ular. Apa itu? Yang Xuan menggaruk kepalanya karena malu dan berkata sambil tersenyum, itu. Benar, benarkah? Xiao Zi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, mobil modifikasi seharga setidaknya 200 juta bahkan tidak bisa melaju di jalan dengan kemiringan seperti ini. Bagaimana kau tahu? Yang Xuan tertegun, lalu kilatan kewaspadaan melintas di matanya. Sederhana saja, Xiao Zi berkata sambil tersenyum, meskipun mobil ini telah dimodifikasi dengan sempurna dan memiliki sistem kontrol ganda, selama kau tidak mengganti sistem lain, kau tidak akan melihat kekurangan apapun dalam semua aspek. Tetapi, tidak peduli seberapa sempurna sistem kontrol ganda itu tidak akan pernah mengubah sifat kendaraan yang dimodifikasi. Tidak mungkin untuk mencapai kontrol ganda dalam beberapa detail. Misalnya, di daerah perkotaan, ketika wanita tua itu melaju kencang, dia mengerem mendadak, bodinya sangat stabil, dan cengkeraman rodanya jauh lebih baik daripada mobil balap biasa. Aku tahu itu adalah mobil modifikasi dengan sistem kontrol ganda. Lalu, tadi, kau sengaja mengemudikan mobil itu ke jalan yang kasar. Meskipun bodinya sangat bergelombang, itu hanya penampilannya. Kinerja keseimbangan otomatis kendaraan, serta fungsi koreksi dan peredaman, dapat dengan cepat mengoreksi diri sendiri saat mencapai nilai kritis. Saya tidak tahu komponen apa yang digunakan di dalamnya, tetapi nilai sistem ini setidaknya tidak kurang dari 100 juta. Alasan mengapa saya menebak 200 juta adalah karena mobil dengan hanya 100 juta sistem, dan komponen lainnya seharusnya menjadi yang teratas. Perkiraan kasar, nilai totalnya setidaknya lebih dari 200 juta. Apakah saya benar? Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan menyatukan kedua tangannya. Kakak perempuan, kau adalah kakak perempuanku sendiri. Tolong lakukan sesuatu. Saat kau menghancurkan IQ-ku di masa depan, tinggalkan sedikit kasih sayang untuk para lelakiku. Aku juga menginginkan wajah. Pilihlah hari yang baik dan aku akan memberimu hadiah besar. Saat ini, Yang Xuan tidak lagi menganggap wanita itu pintar, karena kata pintar jauh dari cukup untuk menggambarkan alam yang mengerikan ini. Jika harus menggambarkannya, hanya dua kata, jahat. Sungguh iblis wanita yang cantik. Untungnya, ini adalah masyarakat yang normal. Jika iblis wanita seperti itu muncul di dunia yang gelap, aku tidak tahu seberapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Aku akan membuka jalan untukmu di depan. Kau ikuti aku dari belakang. Berhati-hatilah saat berjalan. Sangat mudah untuk memiliki ular di gunung musim ini. Baiklah, ketika aku tidak mengatakan bagian kedua, ikuti saja aku. Setelah itu, Yang Xuan mengambil sekop kecil dari bagasi, membuka jalan di depan, dan berjalan terus ke atas jalan setapak. Aku tidak tahu sudah berapa tahun tidak ada orang yang melewati jalan setapak ini. Ada banyak rumput liar dan duri di sepanjang jalan. Kita harus menggunakan sekop militer untuk membuka jalan ke depan. Meskipun dia beberapa kali dihancurkan hingga malu oleh kecerdasan iblis wanita di belakangnya, Yang Xuan adalah tuan yang dengan mudah mengakui kekalahan. Sengaja memilih jalan yang kasar dan sulit dengan duri, bahkan seorang pria dewasa yang muda dan kuat akan mengalami banyak masalah, apalagi seorang wanita yang kurus dan lembut. Tidak peduli seberapa pintar Anda akan selalu menjadi seorang wanita. Ketika Anda begitu lelah sehingga Anda berbaring dan memohon belas kasihan seperti saya, Anda harus menekan kepala Anda. Yang Xuan berpikir dengan marah di dalam hatinya. Pada saat ini, suara Xiao Zi tiba-tiba datang dari belakang. Idenya indah, tetapi kenyataan sering kali berlawanan. Berikan saya sekop dan saya akan maju untuk membuka jalan. Mata Xiao Zi tidak tahu berapa panjangnya, dan dia memberi Yang Xuan angka 99 kecil di dalam hatinya. Apakah Anda akan membuka jalan? Yang Xuan ragu sejenak dan menyerahkan sekop itu. Baiklah, silakan lihat jalan. Kalau kamu tidak bisa menahannya, katakan saja. Itu tidak memalukan. Saat Xiao Zi mengambil sekop, dia melemparkan mata ikonik yang mengambang dengan aroma gelap yang tepat ke Yang Xuan lagi,
yang membuat Yang Xuan gemetar dan tangannya gemetar. Sekop itu hampir tidak jatuh ke tanah. Setiap kali iblis itu menunjukkan mata seperti itu, Yang Xuan pasti akan menderita kerugian besar. Aku tidak tahu iblis macam apa yang akan kujadikan kali ini. Tapi tempat ini adalah hutan belantara. Otak memang hal yang baik, tetapi tidak selalu berguna. Jika kamu menggangguku, dia bisa membalikkan langit dengan tongkat dari belakang dan membagi 2 garpu menjadi 3 kali dan 5 kali. Aku tidak menghalangimu untuk berpikir omong kosong. Aku bahkan tidak bisa masuk lebih dalam. Aku hanya perlu mengingatkanmu bahwa berkeliaran adalah hal yang paling tabu di jalan pegunungan. Kurasa kau harus memahami ini. Wanita jahat ini sepertinya selalu bisa melihat isi pikiran Yang Xuan sepanjang waktu. Ketika hatinya hancur, Yang Xuan tidak bisa menahan wajahnya yang memerah. Dia juga tidak tahu apakah dia sedang menderita nasib buruk dan air dingin. Singkatnya, ketika suara pihak lain jatuh, Yang Xuan yang sedang teralihkan, menebak batu lepas tanpa memihak, mendayung di bawah kakinya, dan kemudian jatuh ke dalam kotoran anjing tanpa wajah. Kakak perempuan, apakah kau begitu terbuka? Sengaja meninggalkanku sebuah batu. Yang Xuan terbaring di tanah, tampak sangat malu, menunjukkan ekspresi ingin menangis tanpa air mata. Namun, seorang iblis yang membawa bencana bagi negara dan rakyat memiliki kamera yang tidak dapat dijelaskan di tangannya, memotret dan merekam pemandangan itu, lalu tertawa terbahak-bahak. Melihat kamera antik di tangan wanita itu, yang telah lama menghilang di dunia dan bahkan menggunakan film paling orisinal, Yang Xuan terutama ingin bertanya bagaimana pendapat pihak lain tentang hal itu. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, lebih baik tidak memikirkan apa yang dipikirkan iblis wanita itu. Dia hanya bisa mencari masalah. Jangan khawatir, itu hanya kebiasaan pribadi. Saya suka nostalgia dan mendengarkan suara transposisi film saat saya menekan Rana. Xiao Zi tampaknya memiliki sistem yang terpasang padanya. Dia selalu bisa menebak apa yang dipikirkan siapapun. Perasaan ini membuat Yang Xuan merasa sangat tidak nyaman. Sebagai seorang prajurit top, dia sering melakukan semua jenis tugas yang berbahaya dan tidak terduga, memainkan semua jenis peran, dan paling tabu untuk dilihat melalui kamuflase. Tetapi di depan iblis itu, semua pikirannya yang cermat hampir transparan. Melanjutkan perjalanan, Yang Xuan segera kecewa lagi. Di matanya, seorang wanita muda yang lahir di keluarga besar dan diperlakukan dengan bermartabat sejak kecil, bahkan jika dia memiliki pikiran yang tidak normal, dia pasti dimanjakan dengan pekerjaan manual. Maka sengaja ia memilih jalan pegunungan yang terjal seperti itu untuk membunuh semangat wanita muda itu. Namun nyatanya, pepatah lama mengatakan bahwa yang ideal itu sangat montok dan yang nyata itu sangat kurus. Sudah hampir setengah perjalanan, namun iblis itu masih tenang dan kalem, wajahnya tidak merah dan terengah-engah, dan sesekali ia akan mengulurkan tangannya, mengeluarkan kamera antik yang masih menggunakan film, dan menyorotkan beberapa gambar ke beberapa bunga dan tanaman yang tidak dikenal. Langkahnya tenang dan kalem, mempertahankan ritme unik yang hampir dapat menyembuhkan gangguan obsesif-kompulsif. Setiap langkah yang tampak acak, posisi menginjak-injak tampaknya diperhitungkan dengan cermat. Meskipun saya belum menerima pelatihan khusus, saya lebih suka melempar sejak saya masih kecil. Selain itu, ayah saya yang suka menghisap tembakau kering selalu suka mendapatkan beberapa ramuan aneh untuk memulihkan diri, jadi kebugaran fisik saya selalu sangat baik. Setan perempuan itu melihat pikiran Yang Xuan lagi, melangkah maju dan berkata dengan lemah, kakak saya juga mengajari saya beberapa hal penting dalam menempuh jalan pegunungan, ritme, pernapasan, ritme, dan bahkan mentalitas. Kita harus mempertahankan titik kritis relaksasi khusus. Banyak orang jelas memiliki kebugaran fisik yang baik. Mereka dapat berlari maraton di tanah datar, tetapi mereka kehabisan napas setelah beberapa langkah menaiki gunung. Alasannya adalah mereka tidak memahami misterinya. Mereka mengacaukan ritme. Tidak peduli seberapa baik kekuatan fisik mereka, mereka harus berbaring. Selain itu, aku membosankan. Aku tidak punya hobi lain di waktu-waktu biasa. Aku suka mengunjungi gunung, sungai, dan pegunungan terkenal di waktu luangku. Jejak kakiku baru mencakup kurang dari separuh planet ini. Aku akan terus berlatih berdasarkan teori. Meskipun aku tidak bisa berjalan di tanah datar, aku tidak akan kehabisan napas dalam beberapa langkah, jadi aku diperkirakan akan mengecewakanmu lagi. Yang Xuan tidak lagi malu kali ini, dan frustrasinya tidak sekuat sebelumnya. Bagaimanapun,
dia sudah terbiasa dihancurkan oleh IQ wanita ini. Setan pasti sedikit berbeda dari orang normal, bukan? Baiklah, aku tidak ingin mengatakan apapun. Aku akan tetap di belakang yang lain dan melewati hari ini. Siapa yang mau berkemas dan menyewakannya kepada orang lain sebagai sopir dan pemandu wisata hari ini? Tapi membosankan berjalan seperti ini. Bunga-bunga dan apa yang disebut pemandangan di pegunungan sama sekali tidak menarik baginya. Ketika dia sedang menjalankan misi, dia bisa bersembunyi di hutan purba sendirian selama 3 atau 2 bulan. Sungguh menjijikkan melihat hal-hal ini. Dan iblis di depan berjalan perlahan. Menurut irama ini, kapan ia bisa mencapai puncak? Sungguh goblin yang menggiling. Yang Xuan menghela nafas dan tanpa sadar menyapu goblin wanita di depan. Tetapi pada pandangan seperti itu, ia tiba-tiba tertegun, dan kemudian hampir tertawa terbahak-bahak. Otakku benar-benar rusak. Pemandangan apa yang kamu cari? Di depan penuh dengan musim semi. Jika Anda dapat memberikan 70 poin untuk pemandangan bukit yang tidak dikenal ini, punggung Xiao Zi pasti 100 poin, yang masih didasarkan pada 100 poin, jika tidak, akan ada lebih banyak lagi. Pinggang kecil Ying-Ying terpelintir, dan rambut hitamnya seperti air terjun di belakang kepalanya. Kedua kakinya yang putih dan lurus disebut bunga teratai, dan punggungnya menghadap dirinya sendiri tanpa menyelinap. Mata Yang Xuan menyerap nutrisi secara sembrono, dan bahkan merasa bahwa penglihatannya telah banyak membaik. Apa yang menarik perhatian? Mungkin maksudnya sekarang, Xiao Zi begitu besar sehingga meskipun dia bahkan belum pernah disentuh oleh seorang anak laki-laki, itu tidak berarti dia adalah gadis pemalu yang tersipu ketika mendengar sedikit daging. Jadi dia tidak keberatan bahwa seekor binatang tertentu dengan gegabah Yeye dengan punggungnya di belakang, dan bahkan kadang-kadang membungkuk sedikit, atau secara tidak sengaja menggerakkan rambutnya, dan dengan tepat mentransmisikan beberapa tindakan provokatif yang imajinatif, dengan sengaja membuat darah binatang di belakangnya menyemprot. Tentu saja, untuk seorang gadis seperti dia, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan tanpa tujuan. Biarkan binatang itu mengambil tawaran besar seperti itu dengan cuma-cuma, dia juga harus menggali lubang yang cocok untuk pihak lain. Misalnya, pernapasan binatang itu jelas-jelas terganggu dan ritmenya tidak teratur di bawah gangguan aroma. Gelapnya yang mengambang, jika seseorang di jalan mengganggu ritmenya, dia pasti ingin menangis nanti. Mereka menjaga jarak yang tepat satu sama lain. Skala jarak ini sangat akurat, tidak terlalu jauh, tidak dalam jangkauan, hanya menginjak titik yang dapat membuat orang paling banyak berpikir. Xiao Zi menunggu dengan sabar, dan bahkan telah menyiapkan kamera film kuno di tangannya. Dia berencana untuk menunjukkan beberapa gambar malu kepadanya ketika binatang itu berbaring lelah. Namun, kebugaran fisik binatang itu tampaknya jauh melampaui harapannya. Ia hampir mencapai puncak gunung dalam waktu setengah jam, 1 jam. Mengapa orang ini tidak menanggapi? Tiba-tiba, Xiao Zi tampaknya memikirkan sesuatu, tiba-tiba menoleh dan menatap sepasang mata aprikot, kamu melakukannya dengan sengaja. Wajah Yang Xuan tidak merah dan jantungnya tidak berdebar kencang. Napasnya yang berat tadi juga langsung kembali tenang, memperlihatkan senyum yang penuh arti. Terima kasih. Aku mendaki gunung dengan penuh semangat untuk pertama kalinya, tetapi kamu menemukannya terlalu dini. Tampaknya kemampuan aktingku perlu ditingkatkan. Dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Zi menatap sepasang mata aprikot. Wajah cantik sumur kuno sepanjang tahun juga memerah tak terkendali saat ini. Itu diperhitungkan oleh orang ini. Jelas, aku sama sekali tidak lelah. Aku harus berpura-pura terengah-engah. Tujuannya adalah untuk menggoda diri sendiri dan terus membuat gerakan genit kepadanya. Lupakan saja, aku tidak peduli. Xiao Zi mengembuskan napas pelan, dan suasana hatinya segera tenang. Tetapi setelah memperhatikanku begitu lama, kamu harus menjawab pertanyaanku untuk memuaskan rasa ingin tahuku. Bahkan jika itu akting, ritme napasmu benar-benar tidak teratur. Dalam hal ini, setelah berjalan di jalan pegunungan yang begitu panjang, bagaimana mungkin kamu tidak lelah sama sekali? Yang Xuan tersenyum, saling menatap mata dan berkata, kamu baik di mana-mana, dan kamu benar-benar pintar, tetapi terkadang kamu terlalu percaya diri. Kamu tadi bilang kalau otak bekerja lebih baik daripada kepalan tangan. Aku mau sedikit merevisi ini. Otak memang hal yang baik. Dalam kebanyakan kasus, otak bekerja lebih baik daripada kepalan tangan, tapi itu tidak masuk akal dalam hal apapun. Misalnya, jalan pegunungan, irama napas,
dan irama langkah yang baru saja kamu sebutkan adalah keterampilan, tapi kamu mengabaikan bahwa jika kebugaran fisik seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka tidak memerlukan keterampilan ini. Itu seperti kamu menggunakan prinsip tuas untuk mencongkel 100 kg benda, tapi aku bisa mengangkat 1000 kg benda dengan tangan kosong. Apakah menurutmu keterampilan berguna dalam kasus itu? Xiao Zi sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu, tapi ledakan. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, Yang Xuan tiba-tiba menabrak pohon besar di dekatnya, mengguncang pohon-pohon yang tebal dan tipis, dan daun-daunnya berguguran seperti tetesan air hujan. Kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih bahu Xiao Zi, menekannya ke batang pohon, mengaitkan dagunya dengan satu tangan, dan saling menatap dengan tatapan seperti binatang buas. Apa yang kau inginkan? Xiao Zi panik. Ia tidak pernah diperlakukan dengan kasar seperti itu sejak ia masih kecil. Jangan bergerak, bergerak lagi, aku akan merobek pakaianmu. Mata Yang Xuan memancarkan keganasan seperti binatang buas, menatap mata satu sama lain dan berkata-kata demi kata, misalnya, sekarang, jika aku melakukan itu padamu, apa yang dapat kau lakukan? Jangan, Xiao Zi benar-benar panik. Ia merasakan ketidakberdayaan yang kuat ini untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa ketika ia menghadapi kekerasan primitif yang sangat kuat, berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan yang tersimpan dalam benaknya tampaknya tidak berpengaruh. Sebaiknya kau tidak main-main. Di belakangku ada keluarga Xiao di Jiangnan. Jika sesuatu terjadi padaku, Xiao Zi bergerak keluar dari latar belakangnya dan mencoba melakukan perlawanan terakhir. Diam, Yang Xuan tiba-tiba mencubit dagu satu sama lain dan memancarkan tatapan dingin di matanya, bahkan jika ada seluruh planet di belakangmu, tetapi sekarang, kau hanyalah sepiring hidangan di talenanku. Xiao Zi terdiam, dan dia telah menyerahkan kesempatan terakhir di dalam hatinya. Dia begitu besar sehingga dia merasakan kekuatan yang begitu kuat untuk pertama kalinya. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua yang telah dia kumpulkan di otaknya menghilang dalam sekejap. Dia tidak berteriak atau memohon belas kasihan, karena dia tahu itu sia-sia. Dia hanya bisa perlahan menutup matanya dan mengosongkan otaknya. Apalagi yang bisa dilakukan seekor domba yang ditangkap oleh seekor harimau selain menghadapinya. Kemudian, dia merasa bahwa pria itu semakin dekat dan dekat dengannya, dan bahkan dapat dengan jelas merasakan napas pihak lain di pipinya. Yang tidak dia duga adalah bahwa di bawah tekanan kekuatan absolut ini, ada riak yang berbeda di dalam hatinya. Selain gugup, dia bahkan memiliki sedikit harapan. Apa kau ingin aku mengambil fotomu seperti ini dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan? Pergi sana. Xiao Zi marah, melotot tajam ke arah pria itu, lalu berbalik dan pergi. Saat menoleh, mulut Xiao Zi tiba-tiba memunculkan senyum yang tidak diharapkannya. Entah mengapa, dia merasa sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia merasa pria ini menjadi semakin menarik. Dia begitu kuat dan tidak terduga, tetapi dia bahkan bertingkah kekanak-kanakan. Dia tersenyum tanpa perasaan seperti anak kecil yang berhasil melakukan trik kecil. Belum lagi, meskipun pria ini terlihat biasa saja, dia menyeringai dengan gigi putih. Dia agak tampan. Jika dia bersamanya di masa depan, dia akan sangat senang. Apa yang kau pikirkan? Xiao Zi tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan wajah cantiknya tidak bisa menahan rona merah lagi. Episode ini tidak hanya tidak membuat keduanya tegang, tetapi hubungan antara keduanya memiliki hubungan yang halus. Jaraknya jauh lebih dekat dan tidak lagi tampak begitu terpisah. Hei, jangan marah. Tadi aku ingin memberimu contoh dengan tindakan nyata. Di puncak gunung, Yang Xuan tidak lupa menjelaskan, kamu terlalu percaya diri. Kamu takut kehilangan uang di masa depan, jadi kamu harus bangun. Itu juga demi kebaikanmu sendiri. Hanya itu, Xiao Zi pura-pura melotot marah ke arah pihak lain. Tadi itu murahan dan tidak mengurangi apapun. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu karena kamu benar-benar membuatku mengerti beberapa kebenaran tadi. Meskipun bukan gunung yang terkenal, gunung ini juga memiliki pemandangan puncak gunung yang unik. Xiao Zi berdiri di atas batu yang menonjol di tepinya. Dari sudut ini, dia hanya bisa melihat panorama seluruh sungai Nanjiang. Kamu orang yang sangat tidak aman.
Xiao Zi menoleh dan melihat Yang Xuan berjongkok di tanah dengan punggung bersandar pada pohon yang tingginya 2 orang. Dia teralihkan di sana dengan rumput liar di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Bagaimana menurutmu? Yang Xuan bertanya dengan penuh minat. Dia merasa senang berkomunikasi dengan wanita ini. Meskipun dia terkadang terlalu percaya diri, sirkuit otak wanita ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Dia selalu bisa mendapatkan beberapa pengalaman yang berbeda saat berkomunikasi dengannya. Dari sudut pandang psikologis, orang yang selalu mempertimbangkan punggungnya adalah manifestasi dari kurangnya rasa aman di hatinya. Xiao Zi berkata sambil tersenyum dan menambahkan, rasa aman tidak ada hubungannya dengan apakah kamu kuat atau tidak. Beberapa kenangan yang tertinggal di masa kecil tidak akan terlupakan. Yang Xuan tertegun, lalu mendesah pelan, aku benar-benar penasaran. Apakah ada yang tidak kau ketahui di dunia ini? Apakah kau memiliki modul memori di otakmu? Bagaimana kau bisa memahami semuanya? Kata-kata Xiao Zi menusuk hati Yang Xuan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sekarang, beberapa kenangan yang dibawa kepadanya oleh masa kecilnya tidak akan pernah bisa dihapus. Jika kau bertanya padanya apakah ada neraka di dunia ini, dia akan menjawab ya. Kamp pelatihan tentara bayaran dari kelompok burung hantu adalah neraka di bumi. Mereka yang memasuki kamp pelatihan semuanya adalah anak yatim dari seluruh dunia. Mereka disaring dengan ketat tepat setelah bulan purnama. Metode penyaringannya sangat kejam. Bayi-bayi ini dikumpulkan dan dilemparkan ke dalam ruangan gelap tertutup dengan AC dingin dan panas yang terputus-putus. Mereka tidak diberi makan dan minum selama 3 hari 3 malam, dan pengeras suara di ruangan itu akan memutar suara keras secara teratur. Setelah 3 hari, hanya beberapa bayi yang bisa bertahan hidup. Namun, ini baru permulaan. Sejak awal ingatan, anak-anak sebaya lainnya dimanjakan di telapak tangan mereka dan berurusan dengan semua jenis mainan nutrisi setiap hari. Tetapi anak-anak di kamp pelatihan tidak boleh dipaksa berlari di tepi laut di musim dingin dan cahaya bulan. Mereka diawasi oleh sekelompok pria yang mengenakan topeng setan. Jika mereka ceroboh, mereka akan dipukuli dengan kejam. Kita harus waspada setiap saat selama 24 jam. Bahkan dalam tidur kita, ular berbisa dan kadal berwarna-warni akan naik ke selimut. Mereka dipaksa untuk mempelajari semua jenis keahlian, seperti senjata api, pertempuran, mengemudi khusus, dan teknologi komputer. Pada usia 12 tahun, mereka yang diorganisasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertama untuk uji coba dan bertahan hidup di medan perang berhak menerima medali prajurit magang. Dalam lingkungan pertumbuhan seperti itu, setiap siswa telah disuntik dengan rasa takut dan kewaspadaan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Namun, dua kualitas inilah yang telah disuntikkan ke tulang mereka yang telah membuat mereka tidak mati lagi dan lagi. Namun, Yang Xuan terlalu malas untuk menjelaskan terlalu banyak kepada Xiao Zi. Orang-orang yang tumbuh dalam masyarakat normal tidak akan pernah memiliki pemahaman dan naluri khusus itu. Gemerisik. Pada saat ini, semak di dekatnya tiba-tiba bergetar hebat, disertai dengan angin gunung yang tidak beralasan. Yang Xuan melesat keluar, menyeret Xiao Zi di belakangnya, menatap dengan waspada ke depan, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa yang terjadi untuk sementara waktu, tetaplah di tempatmu. Apakah itu babi hutan? Xiao Zi, yang telah mengunjungi banyak gunung terkenal, tidak asing dengan sifat gunung. Dari gerakan ini, dia dapat menilai apa itu, dan kemudian dia berkata, sepertinya dia tidak kecil. Lebih dari itu, wajah Yang Xuan muram, lengannya terkulai alami, dan satu kaki melangkah setengah langkah kecil ke arah depan yang miring, membuat setiap inci saraf dan setiap sel di tubuhnya waspada. Gemerisik, semak-semak semakin keras dan keras. Kamu telah melihat begitu banyak. Berapa umur babi hutan terbesar yang pernah kamu lihat? Yang Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Zi merenung sejenak. Ketika aku mengikuti mereka berburu, aku melihat babi hutan seberat lebih dari 200 kg. Saat itu, babi hutan itu hampir membunuh orang. Namun, aku mendengar dari saudaraku bahwa babi hutan itu dapat tumbuh hingga lebih dari 500 kg paling banyak. Jangankan busur silang, peluru dengan kaliber yang lebih kecil tidak bisa masuk. Yang Xuan mengangguk dan berkata, itu karena ketika babi hutan dewasa gatal, dia akan menggaruk pohon pinus dengan tubuhnya dan menempelkan damar di atasnya. Seiring waktu, damar akan membentuk lapisan pelindung yang tebal, dan senjata biasa tidak bisa menembusnya sama sekali.
Babi hutan yang beratnya lebih dari 500 kg memang sangat langka. Bagaimana saudaramu bisa memecahkan masalah babi hutan waktu itu? Xiao Zi berkata, saudaraku berkata dia beruntung waktu itu. Mereka semua bersenjata dan dibunuh dengan senapan runduk anti peralatan kaliber besar. Saudaraku juga berkata bahwa jika mereka tidak membawa senapan runduk anti peralatan kaliber besar hari itu, tim mereka mungkin akan hancur. Sepertinya saudaramu adalah pria sejati. Dia mengatakan yang sebenarnya, efektivitas tempur babi hutan seberat lebih dari 500 kg sangat mendekati dinosaurus yang lebih kecil. Xiao Zi berkata dengan sedikit khawatir, menurutmu berapa umur babi hutan ini sekarang? Apakah beratnya akan melebihi 300 jin? Yang Xuan mencibir, hari ini kamu beruntung. Dari napas dan gerakanmu, lawan yang akan kita hadapi beratnya setidaknya 700 kg. Apa? Xiao Zi yang selalu tenang dalam pikirannya, tiba-tiba mengubah raut wajahnya saat mendengar angka ini. Apa kau bersenjata? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Xiao Zi benar-benar terdiam, dan dia hanya merasa bahwa kalimatnya hanyalah omong kosong belaka. Apa kau takut mati? Yang Xuan bertanya. Xiao Zi menghela napas pelan, tidak benar jika mengatakan aku tidak takut, tetapi karena aku sudah mengalaminya, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Apa kau ingin melihatku menangis karena panik? Aku ingin, tetapi aku tidak terbiasa. Yang Xuan tercengang. Kau gadis yang baik, jika aku bisa bertahan hidup nanti, kau akan menjadi kekasih kecilku. Saat ini, kau masih memanfaatkanku. Baiklah, berjanjilah. Xiao Zi menggertakkan giginya. Panggil. Saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup. Dengan raungan yang memecahkan gendang telinga, seekor babi hutan yang sebanding dengan gajah bergegas keluar. Bulu-bulu di punggungnya setinggi jarum baja, taring yang menonjol dari kedua sisi sayap hidungnya sepanjang 2 kaki, dan kedua matanya seperti 2 manik besi merah, memancarkan cahaya ganas berdarah dan liar. Dengan napas yang tebal, Anda dapat merasakan rasa penindasan yang hampir nyata hingga ratusan meter. Orang baik, benda ini sudah menjadi baik-baik saja. Setidaknya 800 jin ke atas. Aku tidak yakin untuk mengangkatnya sendirian. Aku butuh bantuanmu. Yang Xuan menatap waspada pada binatang besar itu dan mengucapkan kalimat muram. Dengan berat babi hutan ini, itu pasti setingkat raja babi hutan. Kekuatannya cukup untuk mencabik harimau dewasa dalam sekejap. Selain itu, baju besi tebal yang terkumpul selama bertahun-tahun dan taring sepanjang 2 kaki di kedua sisi sayap hidung dapat disebut tangki fisik. Tidak peduli seberapa keras Yang Xuan hancur, dia juga manusia. Dia juga takut menghadapi benda sebesar itu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Xiao Zi layak menjadi wanita aneh. Pada saat ini, dia dapat tetap tenang dan tidak mendengar kepanikan dalam perkataannya.